Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Subhanallah. Yang muliakan Nur Jannah Ketua Yayasan Makna Ibu Haji Ismail, Pembina Mahatma Mulia Bapak Haji Bambang Susantono, yang saya pengurus Yayasan Mahatma Mulia Pak Haji Yadi dengan Ibu Haja Asyata dengan Pak Bupati dan Adiku yang bercinta, yang hormati tokoh masyarakat, alim ulama, pimpinan DKM, Bapak Ustadz Salam bersama Abah Wahyu dan Pak Najat, yang asyukuri para sahabat, para asgu, para kader, para kajab, Kops Pak Mahat Mulia yang merupakan jodoh pertemuan ini adalah jodoh dari Allah untuk kita semua. Ya Rasulullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Rabbi hari ini dalam keadaan sehat, Islam iman, kita berkumpul dan bersilaturahim. Salam dan salawat kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua di sini selalu tercurah rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Sebelumnya mohon izin pada tanggal ini luar biasa rencana Allah ini, dan bagi ini amanah. Walaupun dalam kecilaan hati kecil ini rasanya belum pantas. Saat itu di hari yang luar biasa, pada hari akan dilahirkan 8 Januari, kita ada acara di Bilara 3. Saat itu mendapat amanah oleh orang tua kakak bila diangkat menjadi guru besar, bahkan menjadi dewan guru. Ini sesuatu yang sangat luar biasa amanah. Mungkin kalau belum tahu ilmunya atas tolak ya, tapi setelah tahu ilmunya samina waktu
dan meneruskan amalan Bapak. Bapak dan Ibu ikhlas tidak menjadi guru besar? Yakin? Karena keikhlasan Bapak Ibu ini nanti akan balikan lagi kepada Bapak Ibu. Ini membuat tim. Ini mudah sekali Bapak Ibu. Kita bersyukur diberikan suri teladan, langsung merasakan dari Bapak semua. Suri teladannya, tutur katanya, bersyukur sekali. Bahkan sampai akhir hayat beliau, bahkan kita melihat beliau berada di sisi kita, bahkan sampai kita lihat keberkahan Allah berikan dengan selalu diziarahi, didoakan, dan bahkan ilmunya, yakin ilmu yang bermanfaat kepada beliau di sana. Bapak mau tidak kita mengikuti jejak beliau? Mau? Beliau punya tugas dari ilmu dengan wadah mahaba yang kita bawakan beliau, mengajak sebanyak-banyaknya umat manusia masuk surga. Tapi beliau nggak mau masuk surga. Kenapa? Karena kata beliau, surga itu masih banyak kenikmatan, masih banyak bidadari. Bapak mau tenang, setenang-tenangnya. Walaupun Bapak menjadi keset alas kakinya baginda Rasulullah SAW. Makanya Bapak Ibu, sederhana bila kita ingin dijumpai beliau, karena beliau yakin akan bersama baginda Rasulullah SAW. Amalkan ilmunya, jangan ditambah-tambahi, apalagi dikurangi. Yang berat itu mengendalikan hawa nafsu. Maka tadi di surat Al-Maidah ayat 35 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah padaku kata Allah, dan carilah jalan untuk mendekatinya, dan berjuanglah bersamanya agar kita menjadi orang-orang yang beruntung. Mendapatkan wadah ini bersyukur luar biasa. Diberikan contoh suri teladan langsung dari Bapak dan Ibu dan dari Bapak, berjalan terus, bahkan jelas balik kepada Ibu. Suatu ketika beliau memberikan ilmu, saat ketika semangat-semangatnya, wadah ini jadikan sarana bakti untuk orang tua. Sampai saat ini dan berlimpah keberkahan bagi jalan yang salah diluruskan, ego yang tinggi dilunakan, dan berjuang mendekati Allah ada di wadah ini. Kemana-mana selalu doa dari orang tua, kemana-mana selalu dibayangi berkahnya doa orang.
Bahkan ketika harus keluar dari perjalanan bahan yang hanya ada di Jabodetabek, tiba-tiba ke seluruh Jawa, bahkan keluar Sumatera, alhamdulillah. Ini alhamdulillah nih, lihat nih, ada Kapten Garudanya. Beliau itu sampai habisan konflik nih, Pak Jakman nih, Kapten Jakman. Terima kasih Pak Jakman hadir. Alhamdulillah, dipermudah semua urusannya. Berjuang di jalan Allah, energi kita ini harus diisi dengan pikiran positif. Karena ada zikir, agar zikir itu menghiasi, memagari, dan mengisi hati kita agar selalu dekat kepada Allah. Dulu berpikirnya sederhana sekali. Ketika ibu pamit karena sudah tidak kuat dengan sakitnya, menitipi adik-adik, itu seperti ada petir, bukan di siang hari ya, petir dalam hati dibuka sama Allah bahwa selama ini itu ada satu saja di dunia, menyusahkan. Bahkan teman-teman ibu di kantor itu bilang kalau anak lagi terkapar, cek untuk ibumu menurun. Bahkan guru bilang selamatnya Cepi itu karena doa ibunya. Dan ketika ibu pamit, disitulah janji Allah bilang memberikan kesempatan kepada ibu, hamba satu judul aku. Ajaran satu-satu. Dan ketika kita berpikir positif, apa yang terjadi? Kita melihat orang semuanya positif aja, dikasih ilmu positif oleh Bapak, dikasih ilmu berpikir positif oleh Bapak. Baru dipelajari, langsung Allah kasih soal. Ada satu pelatih di kebetulan doa sempat tinggal di Paru, dan di Paru ini modal untuk masyarakat di Muhammad. Ada satu pelatih yang hampir puluhan bahkan mendekati ratusan pelatih yang lain ingin pelatih ini dikeluarkan dengan ceritanya. Tapi saat itu langsung apa positifnya orang ini? Apa positifnya orang ini? Akhirnya sederhana. Mungkin kalau orang Sumatera Barat cocok dengan orang Sumatera Barat. Akhirnya ajak motivasi, jangan mengamalkan di Bogor, tapi amalkan di Sumatera Barat. Dari satu orang yang semua pelatih ingin dikeluarkan. Dan alhamdulillah kepada ibu dengan berpikir positif seperti itu, sekarang sudah di atas 15 tahun gitu. Ada 50 ketua jaringan, 50 lebih ketua jaringan, dan ribuan dari Y5 Lampung sampai Lok Sumawe Aceh kita bersilaturahmi. Apalagi bonusnya? Bonusnya luar biasa. Makanya Bapak Ibu, banyak sekali bonusnya. Saat kita bertemu dengan sosok yang luar biasa, beliau sahabat kita, almarhum Buya Das. Saat itu beliau bercerita, puluhan tahun saya ceramah, dakwah di mana-mana. Selalu setiap di rumah itu saya berpikir, apakah ilmu saya diamalkan atau tidak? Tapi 3 tahun saya di Mahatma, itu lihat juga Mahatma, ilmu Al-Quran dan hadis yang diamalkan. Beliau semangat sekali, dan benar Bapak Ibu, kita di sana bukan hanya mengajak orang sehat, tapi kita masuk ke pelosok-pelosok itu untuk memberantas kemusyrikan. Karena begitu dia luar biasanya, orang kalau ke dukun itu sama rumah PRT atau rumah PRT biasa. Tapi kita masuk dengan beliau itu sampai bagaimana Bapak dan Ibu, mungkin Bapak Ibu ingat,
Pertama kali Bapak Ibu masuk Mahatma, diajak ke lapangan, lalu doa. Apa yang Bapak Ibu baca? Syahadat. Kita ke pelosok-pelosok mengajak mereka semua bersyahadat, mengajak mereka semua bersalawat, mengajak mereka semua berzikir. Itu perjuangan yang luar biasa. Sampai Allah ternyata bisa sampai ke sini. Lalu Allah kirim lagi, pas keluar kota itu dikasih ilmu sama bapak itu, ilmu Osama bin Zaid. Itu ilmu memotivasi, memompak keberanian anak untuk berkeliling sendiri, yaitu ilmu panglima perang termuda yang ditunjuk oleh baginda Rasulullah memimpin perang. Bahkan yang ketika beliau memimpin, yang dipimpin oleh beliau salah satunya adalah sahabat Rasul Umar bin Khattab. Dan situlah berjalan. Yakin kalau bukan karena doa guru dan doa orang tua, sampai saat ini pun tidak mungkin ada di sini. Sampai ketika dikasih tugas ke Bali, ada petugas dari Bapak bagaimana membawa banyaknya duta-duta Islam. Karena di Bali itu kalau kita ujian, muslimnya 15, non-muslimnya 70. Dan alhamdulillah saat itu Bapak beri motivasi, jadi luar biasa. Kemarin kita ternoda oleh oknum teroris. Sekarang mereka semua minimalnya masuk makna terbuka bahwa Islam itu kasih sayang. Alhamdulillah. Ya Allah, benar ini wadah luar biasa. Lalu ada satu daerah lagi di mana kalau mereka belajar ilmu, diisi, dikasih susu segala macam, wah egonya keluar. Tapi ketika kita ajak masuk Mahatma untuk minta kekuatan kepada Allah, nggak dek, kalau kata orang Betawi mah merinding, nggak yakin. Ternyata kita mendapat tugas lagi dalam mengamalkan ini, bagaimana mengangkat sebanyak-banyaknya umat manusia yakin kepada Allah. Bahkan yang luar biasa di masjid ini, keluar dari kamar Wahyu, melihat leher segala macam yang notabene non muslim itu keluar dari masjid dengan senyum gembira. Disitulah dapat bagi bahwa Islam itu rahmat lil alamin. Dan sampai saat ini Bapak Ibu selalu berpikir positif. Bahkan berpikir positif itu bukan kepada orang yang baik, karena kita selama mengamalkan ilmu ini sudah terbiasa Bapak Ibu dihina. Dulu maka 2000 itu belum ada di mana-mana kita dapat apa ini apa itu. Dan ketika kita dihina, difitnah, dicaci, dimaki, ternyata Bapak Ibu ilmunya adalah alhamdulillah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah memberi contoh suri tauladannya saat beliau mengalami itu. Jadi senyum ramah ini Bapak Ibu, ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu ada program, yuk ikuti program Bapak. Jangan kita mata-mata, jauhi bahwa makna ini milik saya, makna ini milik Allah. Kalau nggak percaya tanya kepada Pak Kiai, Pak itu luar biasa. Hari-hari Cirebon itu makna milik Allah. Mau yang bawanya aneh-aneh, keluar daripada pelatih. Tapi kalau Allah bertindak, alhamdulillah sampai saat ini akan didekatkan oleh beliau, akan didekatkan oleh Pak Ahmad. Itu orang Allah, hamba Allah yang tidak pernah melihat dunia. Ada didekatkan untuk
bagaimana merendah. Untuk apa? Karena ketika abah tugas kemana-mana, ilmu beliau itu amalkan lagi kemana-mana. Makanya bapak dan ibu, yuk hormati guru. Tapi yang bapak berikan apa? Bapak menyayangi muridnya. Ilmu bapak itu bagaimana guru menyayangi muridnya. Siapa yang disayangi? Bukan sekadar yang patuh, bukan sekadar yang taat, tapi yang balel sekalipun bapak sangat menyayangi. Jaga hati dan bapak, karena malam ini murid keluarga maju sehat bersama, maju ke depan sampai kapan? Sampai ada batu nisan, sampai ada alam kubur. Bahkan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul di jannahnya. Sehat, sehatkan hati dari sifat iri, sirik, dengki, dendam, dan agung. Agar apa? Agar silaturahminya mendapatkan rahmat dari Allah. Allah permudah rezekinya Bapak Ibu. Alhamdulillah, kalau Allah janji mah jangan mikirin pakai logika. Rezeki yang tidak bisa diukur oleh materi harus limpahkan. Rasakan, aku punya ibu kandung, pak kandung satu, tapi aku punya orang tua ribuan di seluruh Indonesia. Itu rezeki luar biasa. Maka di sini ada apa? Contoh belajar saja. Nah, ada belajarnya mana lagi? Mana belajar? Kalau belajar itu orang tua beliau punya sekarang. Jadi mungkin sampai sekarang beliau itu DKI paling data di sini. Kenapa? Karena nggak salah mampir ya beliau. Alhamdulillah. Tapi kalau bukan karena doa orang tua, dan ada yang lebih luar biasa, apa? Membahagiakan hati orang tua, membahagiakan hati guru, rahmat Allah tercurah langsung, kebutuhan kita diberikan langsung. Hai yang itu. Nah, ilmunya banyak. Salah satu sumber ilmu adalah bagaimana ilmu dari guru kita amalkan. Yang kita semuanya. Bagaimana ilmu dari guru kita amalkan. Nikmati keberkahan, berikan kebaikan, pahala apapun bentuknya kepada guru kita, kepada orang tua kita yang sudah ada. Mereka semuanya akan diberikan oleh Allah kemuliaan di sisi Allah. Ada pelatih kita yang meninggal. Ini proyek apa di Batam ini? Menjaga istrinya dan jaringannya untuk apa? Amalan beliau di sana. Terus zikir berkumandang, salawat terjaga. Jadi hayatas alhamdulillah ini kita pakai di sini. Masa mikirin apa yang kita dapat, tapi berikan semuanya. Nah, Bapak dan Ibu, ada isi-isinya. Kalau mau lebih lengkap lagi, mudah undang aja. Undangnya acara, karena disitulah ada ilmu berkah. Undangnya acara. Kalau yang di Jabodetabek, lihat aja schedule-nya. Kalau ada selanjutan, ada UKT, insya Allah pasti nanti dilantikan. Datang aja. Siapkan waktu untuk sama-sama kita sharing. Makanya walaupun ada kasih ilmu sama pelayan dari segala macam, di Cirebon pasti tahu. Kalau apa-apa pasti akan datang abang murid, abang calon anggota. Untuk apa? Untuk membahagiakan guru, ilmunya diamalkan. Mudah-mudahan tes lanjutan ya, 3 bulan sekali UKT, 3 bulan sekali. Inilah wadah kita silaturahmi. Wasilahnya ganti naik tingkat itu hanya caranya saja. Tapi sesungguhnya bagaimana kita menjaga silaturahmi kita. Jangan seremoni ketika habis lebaran, tapi perkuat setiap ujian. Kalau kita sudah getar 3 silaturahmi kita lakukan bagus.
kita diberikan ilmu. Yang pertama mencari kawan, kedua riyadhus shalihin. Mau ke PT wajib hukumnya pelatih Mahatma membaca Al-Quran agar bersahabat dengan Al-Quran. Yuk kita bawa lagi ke dari awal. Mudah-mudahan dengan bersahabat dengan Al-Quran kita akan selalu dituntut oleh Allah menuju ridhonya. Apalagi guru kita Kiai Haji Ahmad Rifai sudah nyaman buat senyum bahagia. Tapi ada penggantinya, terutama Profesor Dr. Bapak Ahmad Khalid. Ahmad Sama. Mudah-mudahan Pak wadah ini insan-insan pelatih kita ini bersahabat semua dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kalau curah kesehatan Pak Profesor, mudah-mudahan setiap kesehatan hadir Bapak. Karena ilmu Al-Quran beliau yang luar biasa, bukan ilmunya, cara membawa ilmunya gak kelihatan beliau. Kalau ada ya Allah ingin punya ilmu merendah beliau. Terima kasih Pak Kiai sudah. Terima kasih Bapak dia. Wajahnya sudah dipakai malaikat ya, pernah ya. Alhamdulillah. Kalau Allah sudah tolong. Yang terakhir kepada Ibu, mohon maaf bila ada kata-kata yang berkenaan ya. Ada gaya di sini yang tidak bisa aku kiri. Karena gaya ini familiar ya. Hanya jadi dubes kalau tugas. Kalau setelah tugas kita jadi keluarga bersama. Setuju Bapak Ibu?